Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan produk-produk yang diperdagangkan di pasar modal dan prosedur penawaran umum Go Public bersama rekan saya Amelia Susanti. Latar belakang. Semakin berkembangnya perekonomian di dunia mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui berbagai bidang cara. Salah satunya adalah dengan menginvestasikan harta atau uang melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk mempermudah para investor mendapatkan aset dan mempermudah perusahaan menjual aset. Perkembangan pasar modal dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, dimulai dengan adanya perubahan yang terdapat di dalamnya hingga menghasilkan Bursa Efek Jakarta, yang merupakan satu-satunya bursa efek di Indonesia. Aktivitas yang dilakukan sangat banyak guna untuk membantu investor dan perusahaan melakukan transaksi ekonomi. Rumusan masalah dan tujuan. Pertama, rumusan masalah. Produk apa saja yang ada di pasar modal yang menjadi tujuan para investor dan perusahaan untuk bertransaksi. Kedua, prosedur penawaran umum pasar modal. 3. Ada tujuan. Mahasiswa mengetahui dan memahami bagaimana perkembangan pasar modal di Indonesia. Kedua, mahasiswa mengetahui dan memahami produk apa saja yang ditawarkan pasar modal. Ketiga, mahasiswa mengetahui dan memahami prosedur penawaran umum pada pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal atau kapital modal adalah pasar keuangan yang dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek yaitu stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga atau sekuritas yang diterbitkan oleh perusahaan. Misalnya surat pengakuan utang, surat berharga komersial atau commercial paper, saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right atau right issue, dan waran. Produk-produk pasar modal. Pertama, ada reksadana. Reksadana atau mutual fund adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal investasi. Kedua, saham. Secara sederhana, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Ketiga, saham preferen. Saham preferen adalah gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi, misalnya saham preferen, memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Kelima, ada waran. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersama dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Keenam, ada right issue. Right issue merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terkait untuk membelinya
Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham yang otomatis diterima oleh pemegang saham. Right issue dapat diperdagangkan. Penawaran umum pasar modal go public. Penawaran umumnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksananya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai go public. Go public dapat menjadi strategi untuk mendapatkan dana dan dalam jumlah yang besar. Dana tersebut dapat digunakan melakukan ekspansi, memperbaiki struktur permodalan, dan investasi. Dengan adanya proses penawaran umum, perusahaan emiten akan mendapatkan banyak keuntungan. Penawaran umum pada prakteknya dilaksanakan melalui pasar perdanaan atau primary market yang berlangsung beberapa hari saja dan berakhirnya pasar perdana. Untuk selanjutnya, pemodal dapat memperjualbelikan kembali efeknya pada pasar sekunder atau bursa. Harga penawaran efek atau offering price pada pasar perdana ditetapkan bersama antar emiten dengan penjamin pelaksana emisi. Sedangkan pembentukan harga efek di bursa efek didasarkan pada hukum pemerintahan dan penawaran yang berlaku dalam peraturan BAPEPAM nomor 1XA.8. Manfaat perusahaan melakukan penawaran go public. 1. Dapat memperoleh melakukan yang relatif besar yang diterima sekaligus. 2. Proses relatif mudah. 3. Pembagian dividen berdasarkan keuntungan. 4. Penyertaan masyarakat biasanya tidak masuk dalam manajemen. 5. Perusahaan dituntut lebih terbuka sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk meningkatkan profesionalismenya. Selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Amelia. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan, di mana sekarang share screen. Oke, selanjutnya yaitu kelemahan dari penawaran umum atau go public. Yang pertama, adanya tambahan biaya untuk mendaftarkan efek pada penawaran umum. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan pemaparan potensi, kewajiban berkenaan dengan registrasi dan laporan berkala. Yang ketiga, hilangnya kontrol terhadap persoalan manajemen karena terjadi dilusi kepemilikan saham. Yang keempat, keharusan untuk mengumumkan besarnya pendapatan perusahaan dan pembagian dividen. Yang kelima, efek yang diterbitkan mungkin saja tidak terserap oleh masyarakat sesuai dengan perhitungan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi emiten yang akan go public. Yang pertama yaitu tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Yang kedua, pedoman mengenai bentuk dan isi persyaratan pendaftaran dalam rangka penawaran umum. Yang ketiga, pedoman mengenai bentuk dari isi prospektus dan prospektus ringkas dalam rangka penawaran umum. Dan yang keempat, pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan dalam rangka penawaran umum. Selanjutnya yaitu proses penawaran umum dapat dikelompokkan menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal, perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar, yaitu yang pertama, penjamin emisi atau underwriter. Penjamin emisi merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain yaitu menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan. Yang kedua, ada akuntan publik atau auditor independen.
Akuntan publik bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten. Kemudian yang ketiga yaitu ada penilai untuk melakukan terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Yang keempat, konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal option. Dan yang kelima yaitu ada notaris untuk membuat akta-akta perubahan anggaran dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum, dan juga notulen-notulen rapat. Kemudian di tahap yang kedua yaitu tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dalam tahap ini, perusahaan bersama underwriter membawa dokumen yang terangkum dalam prospektus ringkas perusahaan ke Bapepam LK. Prospektus ringkas merupakan keterangan ringkas mengenai perusahaan dalam minimal kurun waktu 3 tahun terakhir. Untuk itu, prospektus harus secara ringkas dan padat memuat berbagai informasi terkait dengan perusahaan, mulai dari company profile, kinerja operasional perusahaan seperti neraca laba rugi, proyeksi kinerja perusahaan, serta untuk kepentingan dana masyarakat yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu ada tahap penjualan saham. Dipastikan kurang dari 38 hari Bapepam LK sudah memberikan jawaban atas pernyataan pengajuan pendaftaran perusahaan yang akan go public ini. Setelah melakukan pendaftaran dan tidak ada koreksi, maka pada periode waktu tersebut pernyataan tersebut otomatis menjadi efektif. Apabila perusahaan itu sudah dinyatakan efektif, berarti saham dari perusahaan itu sudah bisa dijual. Penjualan dilakukan melalui penawaran umum atau initial public offering atau IPO. Yang ketiga ada tahap pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Ini tahap yang keempat. Setelah melakukan penawaran umum, perusahaan yang sudah menjadi emiten itu akan langsung mencatatkan sahamnya. Maka yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah apakah perusahaan yang melakukan IPO tersebut memenuhi ketentuan dan pernyataan yang berlaku di BEI atau listing requirement. Kalau memenuhi persyaratan, maka perlu ditentukan papan perdagangan yang menjadi papan pencatatan emiten itu. Dewasa ini, papan pencatatan BEI terdiri dari 2 papan, papan utama atau main board, dan papan pengembangan atau development board. Sebagaimana namanya, papan utama merupakan papan perdagangan bagi emiten yang volume sahamnya cukup besar dengan kapitalisasi pasar yang besar, sedangkan papan pengembangan adalah khusus bagi pencatatan saham-saham yang tengah berkembang. Kendati terdapat 2 papan pencatatan, namun perdagangan sahamnya antara papan utama dan papan pengembangan sama sekali tidak berbeda, sama-sama dalam satu pasar. Oke, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.